Rekam dulu. Kuliah terakhir kita sampai sini ya. Gambar fungsi sin dan cos udah tahu. Saya akan lanjutkan ke yang berikutnya. Coba perhatikan kembali, ini lingkaran jari-jari satu. Kemudian ini sudut theta. Ingat sudut theta itu nilainya sama dengan panjang busur ini ya. Untuk lingkaran jari-jari satu. Nah, kemudian kalau ke bawah dihitung negatif, ini besar sudutnya min theta. Kita lihat, sin theta adalah Y ini ya. Sebenarnya Y per sisi miring, sisi miringnya 1. Sin theta ini. Sin min theta sama nilai Y-nya, yaitu ini min Y. Jadi saya punya hubungan sin theta dengan sin min theta. Sin min theta ini, sin theta ini punya hubungan nilainya saling negatifnya ya. Sin min theta kan ini min Y, sin theta Y. Jadi kita punya hubungan sin min theta itu minus dari sin theta. Dan ini membuktikan bahwa sin fungsi ganjil. Kalau cos theta adalah ini X-nya. Cos min theta, ya X-nya juga yang sama. Jadi cos theta sama cos min theta sama-sama ini. X. Jadi dia fungsi genap. Karena memenuhi F min theta sama dengan F theta gitu ya. Kalau Fx nya cos theta. Kemudian kita punya hubungan lagi. Y kuadrat ditambah X kuadrat 1 Pitagoras. Y itu adalah tadi sin, X itu cos, jadi sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1. Oke. Kemudian jadi dengan lewat lingkaran ini banyak rumus identitas yang bisa diturunkan. Oh ya, grafiknya udah kemarin. Ingat-ingat ya. Oke, diingat-ingat. Kemudian dari fungsi sin dan cos dibentuk fungsi trigonometri yang baru. Jangan ngobrol, baru datang ngobrol. Nyelonong aja. Udah dibilang 5 menit tuh harus lapor. Fungsi tangen itu sin bagi cos. Sin dari definisinya kemarin apa? Pengen diguyur. Dari definisi. Bilangan real, cos. Maka pembagian ini dari definisinya adalah irisan ini 2. Jadi bilangan real diiris bilangan real. Dan diiris juga dengan semua theta, bukan X ya, ini variabelnya theta. Semua theta yang nilainya nggak 0. Jadi dari definisinya adalah semua bilangan real di mana cos theta-nya nggak boleh 0. Cos theta 0 tuh di pi per 2, 3 pi per 2, 5 pi per 2, min pi per 2. Nah itu bisa dirumuskan ini. Gitu ya. 2K plus 1 per 2 pi. K-nya bilangan bulat. Bisa negatif, bisa positif. Ini untuk menyatakan setengah pi, 3 per 2 pi, 5 per 2 pi, minus setengah pi, dan seterusnya. Daerah nilainya itu adalah bilangan real. Nah, untuk dapat bilangan real kita lihat grafik tangen gimana sih. Ini dari mana itu tangen. Kita lihat lagi kayak kemarin. Di sini, tangen. Gimana menggambar tangen? Coba kita lihat. Kalau saya punya sudut sebesar T, di sini T, nggak pakai theta. T, karena di GeoGebra nulis theta susah. Saya pakai T. Ini T-nya ketutup garis merah ya, sebenarnya ini T. Sudutnya segini. Saya gambar di kanan di koordinat kartesius. Ini T itu sekian. Jadi panjang segmen ini sama dengan panjang busur ini.
Saat sudutnya sebesar ini, tangan itu kan ini Y dibagi X-nya, betul? Ini dibagi ini. Susah ngebaginya. Maka saya perpanjang. Ini dibuat garis singgung di sini. Saya ngitung tangannya, garis merah dibagi ini. Ini satu kan? Sama aja. Ini dibagi ini sama dengan ini dibagi ini, ya. Nah, jadi merah dibagi satu, ya sama dengan yang merah sendiri. Jadi saat sudutnya sebesar T tadi, nilai tangan adalah setinggi yang merah. Ya, kalau kita geser, sudutnya sekian T-nya. Kembali ngitung tangannya, enggak ini dibagi ini. Tapi buat garis singgung di sini, ini tarik, sudutnya terusin. Tangan adalah yang merah dibagi ini. Sama dengan yang merah. Ya. Nah, kalau diteruskan, gimana kalau pi per 2? Pi per 2 nanti yang merah itu ya dibagi ini 1. Tapi kalau sudutnya pi per 2, yang merah berapa tingginya? Ini tingginya. Ya, ini 2 garis itu yang putus-putus sama yang merah. Ketemunya di mana? Di surga. Karena kita ada di bumi, kita nggak bisa ngitung. Jadi kalau sudutnya pi per 2, ini ya nilai tangannya pokoknya besar sekali. Di pi per 2 nggak ada nilainya. Ya. Oke, kalau dilanjut ke sebelah sini, sudutnya sekian. Ini sudutnya sekian, T-nya. Lanjut, T-nya sekian. Ini tadi tarik garis singgung. Tangan itu adalah Y dibagi X-nya. Nilainya negatif karena Y-nya positif, X-nya di sini negatif. Tapi kayak tadi dibuat garis singgung di sini, ini perpanjang, ngitungnya tangan tuh yang merah dibagi yang hitam. Cuma harus diperhatikan tandanya dari sini. Tandanya negatif. Angkanya sih yang merah bagi yang hitam. Sama aja, ini yang merah kan negatif. Bagi 1. Sama dengan tinggi yang merah. Itu ya. Oke, kalau dilanjutkan. Itu jejaknya kita ikuti. Jadilah grafik tangan seperti itu. Nanti biasanya yang di kuadran 1 dan ada dan di kirinya ya. Untuk yang positif dan negatif. Jadi kalau tangan ini ke sini. Ini ke sini ngulang seperti bentuk yang ini. Oke, itu tangan. Harus diingat-ingat tangan seperti ini. Di pi per 2, 3 pi per 2, dan selanjutnya itu nggak ada nilainya. Kemudian temennya kotangan, cos dibagi sin. Nah, ini tinggal 1 per ini aja. Oke, saya nggak jelaskan lagi. Yang penting kalian ketahui tangan sama sekan. Sekan itu 1 per cos. Gimana mendapatkan ini? Boleh pakai lingkaran yang tadi. Bisa juga gambar fungsi cos. Kemudian di setiap titik dihitung sepernya. Nih, di sini. Kalau di 1, 1/1 tetap. Kalau di sini lebih rendah, sepernya jadi tinggi. Di sini pendek, sepernya jadi tinggi. Di sini 0, sepernya ya nggak tahu, tinggi sekali. Itu ya. Jadi ini seperkos atau sekan. Demikian juga yang sebelah kiri akan seperti itu. Pas di ini pi per 2, cos itu 0, sepernya nggak bisa. Nah, grafiknya jadi gitu. Demikian juga yang di sini. Nah, jadi gitu. Sepernya. Di setiap titik Y-nya dibuat sepernya. Jadilah grafik sekan.
sin, cos, tangen, secant udah harus dengan cepat gitu. Terbayang ya. Yang kotangen sama kosekan udah biarin udah. Jarang-jarang keluar, kalau keluar ya nasib gitu. Kalau nggak inget. Oke, itu grafiknya. Daerah definisinya ini kayak tangan, nggak boleh yang penyebutnya 0. Daerah nilainya lihat dari grafik. Daerah nilainya yang tangan, kita lihat Y-nya paling kecil berapa? Di sini, min tak hingga. Paling gede tak hingga. Jadi semua bilangan real. Min tak hingga sama tak hingganya nggak ikut ya. Dan periodenya dia mengulang sebesar pi. Oke. Kalau secant mengulangnya 2 pi. Karena ini, baru nanti di sini ngulang lagi. Lah 2 pi. Tuh ya. Oke, sin, cos, tangen, secant. Kemudian ini ada beberapa rumus identitas, saya nggak akan buktikan satu-satu. Yang biru yang sering dipakai. Tapi bukan berarti kadang-kadang ini nggak dipakai juga di tutorial, ada yang butuh ini. Ya, yang biru yang terutama harus itu. Nanti aja kalau ketemu soal ya, kita perlu ini baru saya sebut lagi. Nah, kemudian di halaman berikutnya ini ada beberapa fungsi standar yang udah harus diketahui dengan cepat. Garis lurus, saya bukan Y sama X aja, Y sama AX tambah B, harus cepat tahu. Fungsi kuadrat, pangkat 3. Ini nggak usah lah yang sebelahnya. Kemudian, ini hiperbola kemarin yang diputar 45 derajat. Y sama dengan 1/X. Dan satu lagi Y 1/X kuadrat. Ini mirip aja, cuma yang 1/X kuadrat itu nilainya selalu positif. Kalau yang 1/X, di sini Y-nya positif, di sini Y-nya negatif gitu ya. Itu harus diketahui, cukup sering muncul nih yang 1/X. Kemudian yang halaman ini, nggak usah. Yang Y akar X harus diketahui dengan cepat. Jadi nanti kalau ada soal Y 5 kali akar X, udah harus kebayang gambar fungsinya. Nah, yang ini saya ambil dari internet, jadi kalau yang lupa joget aja kayak ini. Sin, cos gitu ya. Mutlak, oh ya mutlak harus tahu. Mutlak huruf V. Oke, itu adalah mengakhiri bab fungsi. Kalau ada pertanyaan silahkan. Nah, saya akan lanjut dengan bab limit. Ini nanti konsepnya paling susah di semester ini. Kalian berdoa aja supaya nggak keluar gitu. Tapi doanya nggak manjur. Lihat aja soal-soal tahun lalu, ya limit pasti keluar. Ini nanti baca sendiri, saya mau masuk ke sini langsung. Nah, masalah limit fungsi adalah masalah menentukan kecenderungan nilai fungsi, jadi Y-nya cenderung berapa bila variabel X-nya mendekati titik C tertentu. Untuk memahami ini, coba kita lihat gambar-gambar ini. Karena di SMA udah belajar limit, saya langsung nanya aja ini. Yang kiri dulu. Sebentar. Mau dihapus dulu ini. Biru. Kalau kelas ini biru, kalau kelas tadi hitam. Yang gambar hijau, grafik hijau. FC berapa? L. Limit X mendekati C dari Fx berapa? Hah? Ya, saya ikuti aja dulu. Yang merah. FC berapa?
Jadi tidak ada. Jangan sama dengan, ya udah tidak ada. Limit X mendekati C dari fx berapa? Saya ikuti aja, mungkin benar mungkin salah ya. FC berapa yang ketiga? Limit X mendekati C dari fx berapa? Tidak ada. Tidak ada. Tulisan. Yang kanan FC-nya berapa? Limitnya berapa? Hah? Nggak ada? 0? 7? Yang saya tulis belum tentu betul ya. Saya ngikuti kalian aja. Manusia-manusia sesat. Oke. Apakah sampai benar ya? Ini udah benar nih 4-4-nya. Ada yang nggak paham nggak? Ada yang, kenapa ini limitnya tidak ada? Atau kenapa limitnya L? Kalau ada yang nggak paham tanya, ngacung. Nggak paham? Nggak paham. Cuma 5 yang nggak paham. 6, 7, 8. Jadi banyak. Yang udah paham mana? Yang ngacung kira-kira adalah 15. Tadi yang nggak paham. Yang paham cuma dia. Mewakili 5 orang. Jadi sisanya mana? Mahasiswa itu kan ada 3 macam. Yang paham, yang belum paham, sama yang gila. Sebagian besar masuk kategori ketiga ya. Oke. Nah, gini, kita baca lagi ini pelan-pelan. Masalah limit fungsi adalah masalah menentukan kecenderungan nilai fungsi. Kalau nilai fungsi itu menentukan nilai y-nya ya. Yang namanya nilai fungsi itu y-nya, fx ya. Kecenderungan, cenderung berapa itu? Bila x-nya mendekati titik C. Nah, kita lihat yang kiri. Kalau x-nya mendekati titik C, berarti bisa dari sebelah kiri C, bisa dari sebelah kanan C ya. Kan sumbu x-nya di yang datar. Nggak boleh mendekati C dari sini gitu. Miring. Nah, mendekati C dari kiri kan. Cenderung y-nya berapa? Cenderung y-nya. Untuk itu saya buka gambar ini. Karena kalau dari situ agak susah saya jelasinnya. Ini. Ini ada titik C. Sekarang mau dilihat. Kalau X-nya mendekati titik C. Jadi ini yang jangan dilihat dulu yang grafik. Tapi yang ini nih. Yang ungu. Yang ungu kelihatan ya. Ini nih yang ungu nih. Ini titiknya, ujung-ujungnya. Kalau saya gerakan dia mendekati titik C itu. Yang ungu. Atau kalau lihat di grafiknya, yang merah dan yang sebelah kanan yang dikasih warna biru. Itu X-nya mendekati titik C ya. X-nya mendekati titik C. Cenderung Y-nya berapa? Cenderung berapa? Cenderung 6 ya. Nah, itu dikatakan limitnya 6. Supaya lebih paham, lihat yang kedua. Titik C-nya di sini. Sama kayak tadi. Kalau X-nya mendekati C. Nih, grafik ini X-nya mendekati C. Cenderung berapa? Enggak, kurang dari 4 itu. Ya, 3, berapa gitu ya. Pokoknya setinggi ini. Oke. Kalau saya ganti C-nya jangan yang itu, yang ini. C-nya yang ini.
X-nya mendekat, FC-nya berapa? Nilai fungsi di C berapa? 3. 3 ya. Ini FC-nya 3. Tapi limitnya kita lihat. Kalau mendekati C, hanya mendekati, nggak di C-nya. Mendekati cenderung berapa? 6. Cenderung 6. Itu pemahamannya limit. Lagi, supaya lebih paham lagi. Nah, ini C-nya di sini. FC-nya berapa? Hah? 6. Bukan 3,5, bukan? Karena ini dilubangi ya. Berarti enggak. Nah, limitnya lihat. Kalau X yang mendekati C, baik dari kiri atau kanan, cenderung berapa? Hah? Nah, enggak menuju satu nilai ya. Yang kanan setinggi ini cenderungnya, yang kiri itu maksudnya dari kiri C. Dari kiri C cenderung tingginya 6. Dari kanan cenderung 3, berapa lah di sini. Nah, kalau nggak menuju satu nilai, limitnya nggak ada. Jadi sekarang lihat lagi ini. Paham nggak? Oke, lanjut lagi. Nah, ini mah udah sebenarnya. Udah ya? Udah, saya nggak baca lagi. Notasinya ini. Nah, perhitungan nilai limit dan nilai fungsi adalah dua hal yang berbeda. Terlihat dari tadi ini. Ini nilai fungsi, nilai limit sama. Tapi ini kan nilai fungsinya nggak ada, nilai limitnya mah ada. Jadi saat sekarang nilai fungsi sama nilai limit itu pokoknya beda ngitungnya. Dapatnya bisa angka yang sama, bisa beda ya. Boleh sama, boleh beda. Nanti kenapa limit X mendekati 3 dari X kuadrat? Hitung aja nilai fungsinya. 3 kuadrat 9, nanti ada rumusnya. Ada yang boleh, ada yang enggak. Gitu ya. Karena kebetulan ada yang nilainya sama dengan nilai fungsi, ada juga yang beda. Oke. Contoh lain. Tentukan ini. Nggak boleh. Nanti L'Hopital belum boleh dipakai. Kalau nanti di soalnya di atas nggak dilarang menggunakan L'Hopital, menggunakan peralatan gadget itu nggak boleh. Itu pokoknya. Kalau nggak ditulis boleh. Tentukan ini. Nah tadi kan limit itu kecenderungan nilai. Gimana? Saya ubah dulu ini karena oh ya, bentar ngikuti ini kecepatan nanti ngomongnya. Daerah definisinya adalah semua bilangan real kecuali 1. Himpunan kalau dikurangi itu gini. Mau nulis segini juga boleh. Bilangan real dikurangi himpunan 1 boleh. Tapi yang baku tuh kurang himpunan tuh gitu. Oke. Kemudian saya lihat. Ini saya faktorkan. Boleh dicoret kalau X-nya bukan 1. Kalau X-nya 1 kan jadi 0/0 gitu. Enak ya. 0/0. Kalau bahasa Korea ada simbol yang 0/0 gitu ya. Oke. Nah, kalau disederhanakan, jadi fungsi fx ini sama dengan x plus 1 garis lurus ya. Tapi di 1 enggak dimasukkan. Jadi fungsi fx ini sama fungsi gx sama kecuali di titik 1. Kalau kita lihat gambarnya, yang fx sama gx itu sama, cuma yang fx di 1 enggak terdefinisi. Jadi F1-nya enggak ada. Limitnya berapa di 1? Ini
limit X mendekati 1 dari Fx berapa? 2. Udah paham benar dia. Gitu ya. Ini tabel nggak usah lah. Nah, ini 1. Oke. Kalian udah tahu juga di SMA dihitung langsung ya. Tapi rumusnya sebenarnya nanti munculnya belakangan. Oke, F1 tidak ada, tapi limitnya ada, yaitu 2. 2 itu gini, kalau grafiknya dilihat ini ya, grafiknya. Kalau X-nya mendekati titik 1, ini grafiknya yang itu, X-nya mendekati titik 1, cenderung Y-nya berapa? Cenderung menuju nilai berapa? Cenderung menuju nilai 2, kan? Nah, itulah limitnya. Hah? Nilai fungsinya nggak pernah 2. Nilai limitnya betul-betul 2. Nilai limit. Coba berikan contoh fungsi. Sekarang F1-nya ada, tapi limitnya di 1 tidak ada. Syaratnya 2 aja, jangan banyak-banyak. Coba bikin. Apa tadi? F1-nya ada, tapi limit X mendekati 1 dari Fx tidak ada. Contohnya apa? Apa sok? Kasih. Tadi katanya dengan banyak ini. Aturannya 2 aja, jangan banyak-banyak. Apa? X min 1 buat X kurang dari 1. Kurang atau kurang sama dengan? Kurang. Terus? X kuadrat buat X kuadrat buat X lebih dari sama dengan 1. Nah, ini F1 berapa? 1. Hah? F1? F1 tuh bukannya balapan? Hah? F1 bukan 0 ya. Lihat ini sama dengannya ikut ini. Kalau X-nya 1 pakai rumus kuadrat. Limit X mendekati 1 dari Fx berapa? Nah, sementara ini kita pakai grafik dulu ya. Ini 1. Kita gambar Y sama dengan X min 1. Y sama X min 1 tuh kalau X-nya 0. X-nya 0, Y-nya min 1. Kalau Y-nya 0, X-nya 1. Tapi kita gambar untuk X lebih kecil 1. Jadi nggak masuk sini ya. Kan X-nya kecil 1. Satu lagi X kuadrat. X kuadrat itu seperti itu. Tapi mulai digambar X lebih besar 1. Jadi hanya mulai di kanan 1. X kuadrat. Nah, ini X kuadrat. Ini masuk sini. Tingginya 1 ya. Nah, limitnya kalau X mendekati 1. X mendekati 1. Yang ini melengkung. Yang ini garis lurus. Tapi nggak menuju satu nilai. Kalau nggak menuju satu nilai, limitnya nggak ada. Ya. Tidak ada. Udah, makin paham nggak ini? Si baju batik bagus? Tukar yuk bajunya. Hah? Bajunya bagus ya? Jangan terima kasih, tukar. Coba di 3 grafik ini. Ini F, ini G, ini H. Udah keisi semua ya. Bandel. Hah? Udah ini tuh, udah klik-klik. Udah kebaca lah, mau dihapus juga.
F1 yang ini, F1 tidak ada ya. Limitnya di 1. Perlu diantar enggak? Enggak lah, cowok. Kalau cewek diantar. Sebentar, G dulu. G1, fungsi G ini nilainya 1. H1, 2. Limit X mendekati 1 dari fungsi F, 2 ya. Yang G, limit X mendekati 1, 2 juga ya. Jadi kecenderungannya 2. Meskipun nilai fungsinya 1. Yang H, ya ini. Jadi kita lihat nilai fungsi sama nilai limit bisa beda sama sekali. Gitu ya. Bisa juga sama kayak yang ini. Oke. Biar terpatok dulu bahwa nilai fungsi, nilai limit gitu sendiri-sendiri. Yang ini limit X mendekati 2 berapa? Neng, itu Neng. Neng cantik, baju putih. Nah, ini limit X mendekati 2 berapa? Itu yang putih yang nggak pakai kacamata. Ah, itu kamu. Hah? Berapa ini? Berapa? Hah? 7. Berapa? Hah? 1. Oh, 1. 1. Benar salah juga nada saya sama. 1. Nih, berapa? Kamu? Berapa? Hah? Tidak ada, kata dia. Putih, kacamata. Hah? Nggak ada 1. Nggak ada yang dukung itu. Berapa? Hah? Nggak ada. Nah, itu yang putih awal. Kenapa 1? Ya kenapa 1? Lihat ini, lihat grafiknya dari kiri kanan 1. Kalau dari 2, sorry, kiri kanan 2, ini limitnya 2. Kalau dari kiri 2 cenderung tingginya 1. Tapi kalau dari kanan 2 cenderung tingginya 2. Kalau beda itu limitnya tidak ada. Udah paham? Oke. Nah, kemudian ini sin 1/x. Sin 1/x itu kalau digambar dia osilasi terus di antara min 1, 1. Gini aja terus. Kalau di zoom ya gitu aja terus. Saya mau tanya, nilai fungsinya di 0 berapa? F0. Kalau fx-nya tuh sin 1/x. F0 berapa? Nggak ada. Sin 1/0 nggak ada. Bilangan 1/0 nggak boleh. Bagi 0. Sin 1/0 nggak ada. Limitnya di 0 berapa? Grafiknya itu gitu. Hah? Kalau 0 berarti suatu hari, suatu saat gitu kan? Ini mah enggak gini terus. Hah? Masa sinus tak hingga sin tuh paling gede 1? Hah? Berapa? Kalau ini osilasi terus. Menuju berapa ini? Hah? Ini bukan paduan suara, bukan. Menuju? Ya, X-nya menuju 0, Y-nya menuju berapa? Hah? Aduh, ini sampai pagal. Hah? Tambah bensin. Menuju berapa? Enggak mungkin tak hingga sinus. Sin itu paling gede 1, paling kecil min 1. Enggak ada. Enggak menuju satu nilai dia. Terusnya gini. Kita zoom ini pakai mikroskop elektron. Ya gitu lagi. Enggak menuju satu nilai. Gitu ya.
Enggak, karena di 0 enggak terdefinisi. Ya makanya dilihat pakai mikroskop elektron di sekitar sini gitu ya. Jadi ini nanti boleh dipakai lain kali, limitnya tidak ada ya. Yang ini sin X bagi X, grafiknya kayak gini udah diberikan. Kalau X mendekati 0, cenderung berapa? Y-nya? 1. Nah, itu. Cantik, udah bisa belum? Udah paham belum? Bener. Kalau nggak paham nanya ya. Yang jadi ini 1 nanti juga dihitung di belakang. Yang ini dulu dari gambar dulu sekarang. X kali sin seper X. Kalau digambar itu mirip yang atasnya, cuma osilasinya makin lama makin kecil. Amplitudonya. Limitnya berapa? Hah? 0. Jadi bingung katanya. Hah? Cenderung Y-nya berapa? Aja mati. Hah? 0 ya? X kali sin seper X. Tapi jangan ngitungnya ini tadi nggak ada kali 0 jadi 0. Nggak boleh ya. 0 kali nggak ada mungkin jadi 0, mungkin juga jadi yang lain. Nanti di soal-soal kelihatan. Itu kalau misalnya dia nilai limitnya nggak ada, itu tulisnya gimana? Tidak ada. Ya tidak ada, kayak saya tadi nulisnya mana? Tidak ada. Udah kehapus ya? Nah ini. Jangan sama dengan tidak ada ya, tidak ada aja itu. Ya? Nanti yang kemana? 1, kedua, ketiga, keempat? Belum lagi? Nah. Enggak, kayak yang ini ya. Di titik C nggak punya nilai fungsinya. Tapi kalau di luar C cenderung berapa Y-nya? Cenderung. Nah, cenderung itu limitnya. Jadi nilai fungsinya yang ini di C nggak ada, tapi kecenderungannya kalau dari luar setinggi L. Hijau. Kalau yang hijau nilai fungsinya ada. FC-nya L, limitnya juga L. Bisa. Ini tadi. Limitnya L, nilai fungsinya L. Bisa juga nilai fungsinya nggak ada, limitnya ada. Jadi pokoknya limit sendiri ngitungnya, nilai fungsi ngitungnya sendiri. Hasilnya bisa sama, bisa beda, nggak peduli. Ya. Yang ini juga sama tadi. Kan gambarnya di 1, F1 nggak ada. Ya. F1 nggak ada dia. Tapi limitnya di 1 ada. Oh, kalau udah berarti udah rada paham, cepet-cepet maju. Nah. Kemudian ada limit sepihak. Saya jelaskan dari gambar juga. Mana? Ambil dulu tangannya, baru di zoom. Si ujung. Nggak bisa digeser. Supaya jelas, gedein ya. Oh, jelas kan? Gini. Ini udah ada jawabnya semua. Kita hapus dulu. Pus. Sebelum dibaca mahasiswa, cepat hapus. Pus. Udah kebaca. Kalau udah kebaca itu kan idenya jadi apa? Mikirnya hilang. Nah. Coba. Perhatikan yang ini. Grafik yang ini. Kalau X mendekati min 3. Limitnya berapa? 2 ya ini.
Sekali lagi, karena tadi nggak kerekam. Kalau X yang mendekati min 3, berarti grafik kalau mendekati min 3 tuh dari kiri dan dari kanan ya. Karena sumbu X-nya cuma satu garis. Kalau yang nanti ngambil matematika 2A, di bidang lain, nggak ada kiri kanan, banyak. Kalau sekarang mendekati min 3 X-nya, bisa dari kiri min 3, bisa dari kanannya min 3. Nah, jadi grafiknya kalau dari kiri min 3, dari sini kita lihatnya. Kalau yang dari kanan dari sini. Cenderung Y-nya 2 ya. Jadi limitnya X mendekati, ini kita hapus. Yang tadi dihapus kita munculin lagi. Nggak bisa. Gimana mau munculin itu? Tapi jangan seluruhnya. Pakai penghapus. Wah. Kacau. Udah. Jadi tulis ulang. Tulisnya jangan warna putih dong. Bodoh ah. Nah. Jadi limit X mendekati min 3 dari fx berapa tadi? 2 ya. Udah paham kan? Coba. Udah paham teh. Sekarang ditanya f min 3 berapa? Dia aja dia. Satu aja, nggak 2, 4, 1 ya. Kalau nilai fungsi betul-betul nggak usah lihat kiri kanan, di titik ini min 3 ya. Aduh, tulisan tangan saya yang jelek atau bolpen yang jelek ya. Nah, di min 3 tuh, kalau nilai fungsi betul-betul di min 3 dilihat berapa. Sekarang di min 1 limitnya berapa? Nilai fungsinya? Di min 1, F min 1 berapa? Di min 1, kalau nilai fungsi betul-betul dia. Ini gimana ini ya? Jendol 2. Yang ini nggak berlaku. 4 ya? Nggak boleh 2 nilai gitu. Nah, meskipun limitnya di min 1 nggak ada, limit X menuju min 1 dari fx itu tidak ada ya. Tidak ada. Tapi kalau dilihat satu pihak, dari kiri saja, ini dari kiri aja, dari kiri min 1, cenderung berapa? 3. Dari kanan min 1, 4. Nah, maka ada konsep limit kiri kanan gini. Limit X mendekati. Aduh, kenapa jelek? Udah, bagus gitu. Min 1, kalau lihat dari kiri dikasih simbol ini. Bukan menyatakan negatif. Dari kiri min 1. Min. Ini. Gitu ya. Dari fx. Berapa tadi? 3. Ini menyatakan min 1 dari kiri. Jangan dianggap nilainya negatif atau positif. Ini hanya menyatakan kiri kanan. Ini berapa angka? Saya udah menulis benar. Dia nanti berubah sendiri tuh. Kalau nulis di Adobe begini. Karena Adobe-nya juga dapat nyuri. Nah, gitu ya. Oh ya, kalian tapi gitu ya. Nah, satu lagi ada yang namanya limit kanan. Simbolnya plus. Artinya mendekati min 1. Mendekati min 1. Tapi dari sebelah kanan. Ya. Berapa ini? Gitu. Neng, paham, Neng? Ya, kamu. Gitu. Neng, paham, Neng? Yang di depan. Ini limit kiri kanan. Benar.
Oke. Coba kalau paham. F-1 berapa? Oh udah tadi 4. Nah ini kalau yang dari kirinya osilasi terus. Yang dari kanannya tek sampai yang jendol. Limit X mendekati 2 dari kiri berapa? Nggak ada ya? Jangan sama dengan tidak ada ya. Tidak ada. Kenapa? Karena dari kiri osilasi terus. Nggak menuju satu nilai. Meskipun dari kiri. Gitu aja terus. Wah, itu ya. Limit kanannya? Ya, ini berapalah? 2,5 itu ya. Tuh, udah saya nulisnya benar. Dia aja yang jelek. Paham? Sekarang limit kiri kanan? Ini yang di sini. Limit kiri simbolnya ini. Ingat-ingat tanda minus ini bukan menyatakan nilainya minus. Melihat dari sebelah kiri. C-nya sendiri sama L-nya bisa positif, bisa negatif. Kalau limit kanan, ini pangkat plus. Oke, lanjut lagi. Coba, paham nggak ya? Si cantik paham nggak ya? F2 berapa? Hei, si cantik. Oh, si cantik ini ya. Itu si apa? Cantik juga. F2 berapa kamu? F2 berapa? Hah? 2. F2 2, betul. Limit kirinya berapa? Neng, sama. 1. Benar nggak ini limit kirinya 1? Benar, didukung sama cowok-cowok. Limit kanannya berapa? Kamu lagi? Neng, kamu kok sedih bener mukanya? Kenapa sedih-sedih? Kuliah di ITB harus gembira. Berapa limit kanannya? Nggak kedengeran yang keras. Berapa? Kurang keras. 2 gitu. Ya. Limit kanannya 2. Udah paham dia. Limit X mendekati 2 berapa? Satu lagi. Tidak ada. Udah paham. Ini nih. Si itu yang anggota DPR ketinggalan tuh siapa? F-3 berapa? Limit kirinya? Limit kanannya? Dua juga. Jadi limit ini 2 ya. Dari kiri tingginya 2. Dari kanan juga 2. Sekali lagi kamu. F1 berapa ini? F1. 1. Limit kirinya? Limit kanannya? Nggak ada. Dia osilasi terus ya. Yang dari kanannya. Jadi ini tidak ada. Oke. Nah, sebuah limit fungsi itu sama dengan L kalau limit kiri dan limit kanannya sama. Ya, kalau limit kiri dan limit kanannya sama, maka sama dengan limitnya. Bisa juga terjadi limit kirinya ada, limit kanannya nggak ada, itu ya. Bisa aja. Kayak yang ini. Limit kanannya nggak ada, limit kirinya ada. Nah, sekarang kita akan masuk ke yang rada susah. Belum yang susah, belum. Ini mau dihapus dulu sama saya. Gimana ngehapusnya? Oke. Yang tadi itu kita ngelihat limit dari grafik-grafiknya. Enak. Di ujian jarang keluar yang gitu.
kadang-kadang keluar juga untuk soal yang mudah. Nah, sekarang akan ke konsepnya yang susah, bikin kalian pusing nanti. Nah, sebelum membahas konsep definisi formalnya, karena nanti kan nggak pakai grafik. Kalau fungsinya rumit, gimana grafiknya nggak tahu. Harus dioperasikan secara aljabar. Nah, sebelumnya kita lihat dulu ini, notasi ini. Kalau saya nulis X, di sini aja, di OneNote. Kalau saya nulis X kurangi 3 kecil dari setengah, itu kalau saya buka kan menjadi min setengah. Nah, ini pertaksamaan dianggap udah mahir ya ngebukanya. Kemudian saya pengen ininya X, jadi kedua ruas ditambah 3 jadi berapa? 2,5, 3,5 ya. Nah, tujuannya sekarang gini. Jadi kalau miring, jangan. Kalau ada pernyataan ini, gitu ya, tanpa melihat lagi ininya, ini kalian dengan cepat membayangkan, apa artinya ini? Ini adalah semua titik X yang jaraknya ketiga, semua X yang jaraknya ketiga kurang dari setengah. Jadi ini pusatnya di 3, ke kanan setengah, 3 tambah setengah, ke kiri 3 kurang setengah. Nah, semua X yang di sini. Ujungnya nggak masuk ya. Nggak masuk ujungnya. Oke. Gitu. Jadi kalau ada pernyataan ini, pusatnya 3, setengah. Ke kiri, ke kanan. Bayangkannya seperti itu. Perlu untuk limit nanti. Kemudian ada temennya. Kalau, jangan merah. Kalau fx dikurangi 7 kecil dari 1, sama aja kayak tadi. Ini kan y-nya, cuma bedanya vertikal. Pusatnya di 7, ke atas, ke bawah sejauh 1. Jadi ini 7 tambah 1, 7 kurang 1. Nah, semua y yang ada di sini. Gitu ya. Ujungnya nggak ikut masuk. Pakai kurung gini aja atau pakai kosong. Bulatan kosong. Oke ya. Supaya nanti membayangkannya agak mudah. Jadi saya tulis gini. Udah belum nyatetnya? Udah? Belum. Solve lagi. Jadi kalau ini pernyataan ini, nolnya jangan dilihat dulu. X kurang C kecil delta, itu dengan cepat X-nya itu di antara pusatnya di C, ke kanan sebesar C tambah delta, ke kiri C kurang delta gitu ya. Pusatnya di C, ini pokoknya ngelihatnya ini. Gambar aja yang paling gampang. Pusatnya di C, ke sini sejauh delta, ke sini sejauh delta. Jadi ini C min delta, C plus delta. Gitu. Kalau yang Y sama aja. Kalau ini kurang epsilon, pusatnya di L, Y-nya di L, pusatnya ke atas sejauh epsilon, ke bawah sejauh epsilon. Oke, nanti perlunya kita lihat kalau udah di limit. Kalau udah definisi formal limit. Ini ada salah ya, di diktatnya harusnya L. Saya nulisnya C di sini. Oke, biarkan dulu itu. Sekarang ini mikir sedikit. Sedikit yang ini mah mikirnya. Halaman berikutnya baru mikirnya banyak. Oke. Diberikan fungsi ini, tapi X-nya nggak boleh 3. Dibatasi X-nya nggak boleh 3. Kalau kita gambar
Kalau kita gambar fungsi ini Y sama ini garis lurus, betul? Benar? Garis lurus. Ya gambar aja grafik Y 2X plus 1. Ini gambarnya. Ambil aja 2 titik. X-nya 0. Jangan X-nya 0. Y-nya 0. X-nya berapa? Y-nya 0. X-nya setengah di sini. X-nya 4. Y-nya 7 gitu ya. Dari 2 titik ini tarik garis lurus. Tapi di 3 nggak didefinisikan nilai F3 bukan 5 karena 3 nggak ikutan. Ya. Oke. Sekarang tentukan delta. Delta tentunya positif. Supaya ini berlaku. Kalau diberikan epsilonnya 1. Gimana sih? Kita salin sini. Saya salin dulu ke sini. Nah, ditanyanya cari delta atau tentukan delta supaya SPY, bukan SBY ya. Nah, supaya 0 kecil X min 3 kecil delta. Ini deltanya harus dicari nih. Mengakibatkan Fx min 5 kecil dari epsilonnya 1 diberikan. Gitu ya. Oh ya, tanda ini lebih besar 0 sebenarnya untuk menyatakan bahwa X sama dengan 3 nggak ikutan. Kan kalau X-nya 3, ini 3 kurangi 3, 0, nggak boleh. X-nya 3. X-nya hanya yang di kiri kanan 3 ya. Ini kan X min 3 kecil delta, itu artinya tadi pusatnya di 3, ini 3 tambah delta, 3 kurangi delta. Tapi 3-nya nggak mau diikutkan. Maka hanya yang ini aja dan ini aja. Jadi tambah ini. 3 nggak ikutan. Karena limit itu di titik 3-nya nggak perlu ada nilainya. Dia hanya kecenderungan Y-nya aja. Nah, gimana ini mendapatkan deltanya berapa? Ditebak boleh, tapi harus ada justifikasinya. Berapa deltanya? Ada yang bisa nebak? Lumayan ada yang bisa nebak. Tadi di kelas FTI juga ada yang bisa nebak. Yang tadi nebaknya benar. Yang kali ini nebaknya benar juga. Dapat dari mana 0,5? Buka ini ya, buka jawaban saya ya. Pusing Ya, mungkin jalan dia betul. Saya akan jalankan. Kembali ini kan dulu pernah di depan tuh. Waktu pertaksamaan. Kamu lama bener berapa kilo? Ya, berapa kilo? bawah. Hah? Yang di bawah yang dekat tangga. Iya, berapa kilo dikeluarinnya? 10, Pak. 10? Gila. Udah nggak perlu diet ya. 10. Nah, mencari delta seperti ini, kita berangkatnya dari mana? Dari yang kanan dulu ya. Kita mau ngitung ini berapa nih. Dari yang kanan dulu, karena yang kanan angkanya udah eksplisit ada. Dulu di bab pertaksamaan dekat akhirnya, saya udah bahas yang kayak gini sebenarnya. Kemudian, saya akan melangkah supaya apa? Supaya muncul faktor ini. Gimana? Ya masukkan dulu fungsinya. Saya melangkah. Fx-nya masukkan. Mana Fx-nya? 2x min 1 kan? Betul?
dikurangi 5. Gitu? Saya sederhanakan dulu yang dalam mutlaknya. 2x min 6 kecil 1. Tujuan saya memunculkan ini supaya nanti ininya nongol sendiri. Memunculkan ini kan tinggal dibagi 2, betul? Bagi 2 aja gampang. Bagi 2 menjadi x min 3. Gitu kan? Maka kata si itu tadi deltanya setengah. Coba dengan mengambil delta sama dengan setengah, gitu ya. Maka kita lihat x min 3 kecil setengah akan mengakibatkan fx min 5 kecil 1. Benar nggak? Benar. Kenapa ini nggak ditulis ekivalen? Karena di soalnya hanya minta satu arah. Jadi saya pakai yang arah ke atas aja panahnya. Kalau ini berlaku, maka berlaku yang atasnya. Maka berlaku yang atasnya. Maka berlaku yang kirinya. Kalau dirangkai seluruhnya, kalau x min 3 kurang setengah, berlakulah yang ini kan. Setengah udah dapat. Paham nggak? Nggak yakin. Kamu paham nggak? Beneran? Belakang paham nggak? Tuh yang sakit pipi. Kamu tadi gini-gini terus. Apa yang paham? Oke ya. Coba kalau saya tambah dengan x min 3 kurang 1/10. Ini berlaku panah yang ke kiri atau yang ke kanan? Ada yang kanan, ada yang kiri. Neng, panah mana? Mantap sih Neng. Neng, paham nggak? Neng ini Neng gelis, ya? Beneran? Soalnya saya tahun lalu ada anak rekam dulu. Sekarang saya tambahin ini. Kalau ditambah ini, dari sini berlaku ke sini atau yang ini mengakibatkan yang ini berlaku. Ini nggak ekivalen tentunya, karena angkanya juga beda. Coba. Kalau U kecil 1/10, satu lagi U, saya tulisnya U itu. Berlaku yang mana? Ke kiri atau ke kanan? Satu-satu amati. Kalau U kecil setengah, maka U kecil 1/10, betul nggak? Ya. Kalau enggak, berikan contoh berapa U-nya yang nggak memenuhi itu. U-nya 1/4. Kecil setengah kan? Apakah U kecil 1/10? Enggak. Kalau ini? Ke kiri ya. Paham, Neng? Benar? Benar, paham ya? Itu kan di atas. Itu syaratnya itu mau kecil dari nilai x kurang 3 kecil dan itu di bawahnya nggak ada mau kecilnya nggak. Tambahin karena 3-nya nggak diikutkan gitu. Ini hanya menyatakan 3 nggak diikutkan. Ya. Karena nanti mengamati limit di 3. Kalau limit di 3, nilai di 3 nggak perlu ada. Mau ada, mau nggak peduli. Nggak diikutkan. Itu bukan dia dapatnya dari x kurang 5 itu dari situ kan nggak dapat mau kecil. Bukan, kalau di limit hanya ditambahkan aja x-nya nggak boleh 3. Karena di sini permintaannya.
Di sininya nggak ada lebih besar berapanya. Untuk menyatakan X tidak sama dengan 3 ini. Jadi ditambahkan. Dari yang itu. Dari yang ini nggak dapat. Dapat 0 besar ininya, dapat dari sini X-nya nggak boleh 3. Dapatnya dari yang ini. Kalau yang ininya. Ya. Nah, jadi berlaku panahnya gitu, betul? Terbalik ya? Benar. Jadi dengan saya nulis lagi, mengambil delta sama dengan 1/10 min 3 kecil 1/10 akan mengakibatkan ini, benar nggak? Benar nggak? Betul, ini panahnya kan dari sini berlaku ini, berlaku yang atas ya kan? Benar. Jadi delta itu nggak tunggal. Kalau kita udah dapat satu buah delta, semua yang lebih kecilnya berlaku. Ini mau 1/100, benar juga. Gitu ya. Kalau ambil deltanya 4, nggak benar. Deltanya paling gede setengah. Jadi diingat-ingat, kalau udah dapat satu delta, semua delta yang lebih kecil boleh. Gitu ya. Karena kalau lebih kecil dari setengah, ini berlaku. Kalau ini kecil setengah. Rada susah ya mikirnya. Masih gampang ini teh. Nanti yang susahnya halaman berikutnya. Belum susah benar itu juga. Lagi. Jadi, kalau tabel ini diisi, epsilon 1, deltanya saya boleh pilih setengah. 1/10 boleh. Tapi dari hitungan mah ketemunya setengah gitu ya. Kecuali ditambah-tambah kayak gini. Jadi, udah ini? Mau saya tutup? Nyalinnya udah? Belum? Sok, salin. Jadi, saya ke tabel ini. Kalau 0,1 deltanya 0,1/2 ya. Ini 1/2 tadi. Kalau ini 0,01/2 gitu ya. Ngelihat pola yang tadi. Jadi kita lihat. Kalau diberikan epsilon sembarang, epsilonnya ada dulu diberikan. Maka deltanya sama dengan epsilon/2 bisa dihitung. Nah, kalau gini nanti dikatakan limit X mendekati 3 dari fx itu nilainya 5. Dan nantilah belakangan. Yang penting setiap dikasih epsilon berapapun deltanya bisa dicari. Karena nggak setiap fungsi deltanya bisa dicari. Ada yang nggak bisa. Oke. Itu ya. Berapapun epsilon ada duluan tapi epsilon. Deltanya bisa dicari sekian epsilon gitu ya. Di sini setengah epsilon. Sebentar. Satu lagi ini, satu halaman lagi. Sebelum ini nanti aja. Hari Minggu depan. Enggak, hari Kamis. Sekarang diganti fungsinya ini. Makin susah saja ya. Fungsinya sama dengan Y sama X kuadrat. Tapi di 2 nilainya berapa? 7. Di 2 nilainya 7. Sebenarnya kalau masalah limit di 2-nya itu jangan dilihat. Jangan dilihat. Jangan kelihatan gitu. Nggak boleh. Di 2-nya jangan dilihat sebenarnya. Di 2-nya mau 7, mau ada, mau nggak ada. Di 2 nilai fungsinya nggak peduli limitnya. Ya. Yang peduli itu di kiri kanan 2 harus ada. Untuk hitung kecenderungannya. Coba sekarang kita hitung lagi ini. Kayak tadi.
Saya akan jalankan manual. Karena kalau dibuka, ada yang di bawahnya ada yang bingungin. Tadi waktu di kelas TI, saya bingung juga, dari mana? Udah aja saya hitung gitu. Oke. Kembali. Diberikan epsilonnya 1. Tentukan deltanya. Sehingga berlaku ini. Rada susah ya membacanya. Ini konsep yang paling susah limit tuh di semester ini. Kalau ini paham, yang lain gampang jadinya. Tapi yang ini nanti kalau udah masuk definisinya halaman berikutnya, kalian paham 60-70% juga udah alhamdulillah lah. Gitu ya. Oke. Gimana ngerjainnya? Kayak tadi ya. Epsilonnya 1, deltanya dicari. Jadi dicari delta positif supaya besar nolnya mah nggak usah terlalu perhatikan lah. Supaya X-nya tidak sama dengan 2 aja itu. Fx min 4 kecil 1 itu ya. Jadi epsilonnya ada duluan, deltanya dicari. Gitu. Kayak tadi, kerjanya kan dari sini dulu, betul? Saya kerjakan. Karena ini kan belum tahu mau jalan dari yang kiri susah. Kita gerak dari yang kanan. Aduh, udah 30. Saya punya fx, pengennya ini. Gitu? Saya masukkan dulu aturan fungsinya. Karena di 2 nggak diperhitungkan, berarti fungsinya pakai yang ini aturannya kan? Gitu. Kemudian target kita supaya muncul ini kan? Kayak tadi supaya muncul mutlaknya kan? Ini tadi. Dari sini supaya muncul ini mutlak X min 3 kan? Nah ini sama supaya muncul X min 2. Jadi gitu kan? Betul? Satu langkah lagi. Muncul tuh X min 2-nya ya. Gitu? Jadi dengan delta berapa? Hah? Masa 1 Maka saya punya X min 2 kecil dari 1 per ini. Ya. Ini hanya tambahan X yang nggak boleh 2 gitu. Akan mengakibatkan Fx min 4 kecil 1. Betul? Nah, deltanya ketemu ya. Kasih nilai berapa? Kasih nilai 2 dari 100. Bukan dari 10, dari 100. Gini. Kalau epsilon udah dikasih angkanya, delta tuh harus nongol. Angkanya berapa? Nggak boleh bergantung ke X. Dosa. Nggak boleh bergantung ke X deltanya. Jadi kalau epsilonnya udah ada, deltanya harus bisa dihitung. Kayak tadi yang di atas kan, epsilonnya 1, deltanya setengah. Ini epsilonnya 1, deltanya nggak boleh ini, dosa. Ya. Ingat grafiknya, dosa, sin. Ya. Si itu mukanya sedih terus, kenapa ya? Kamu jangan sedih, baju putih. Jangan sedih-sedih. Hah? Enggak? Khawatir saya sedih.
Tadi fx-nya kenapa pakai x kuadrat? Karena dihitung limit ini untuk x mendekati 2 ya. Itu di 2-nya nggak kita perhitungkan. Di titik limitnya itu nilai fungsinya nggak peduli. Mau ada, mau nggak ada, nggak peduli. Oke, jadi nggak bisa. Nah, kita ulangi. Jadi gimana? Aduh, sih ya udah 34. Saya ulangi. Ngebutnya sedikit ya, udah 34. Fx min 4 kecil 1. Sama aja. Saya buka dulu. X kuadrat min 4. Ini ulangi ya. Karena salah tadi. Yang benernya gimana? Nah. X min 2. Jangan. Sebentar. Bingung. Buka. Saya nggak bisa memunculkan X min 2 mutlak. Karena kalau memunculkan X min 2 mutlak langsung, ini deltanya bergantung ke X. Nggak boleh. Delta nggak boleh bergantung ke X. Hanya boleh bergantung ke epsilon aja. Jadi saya nggak melakukan ini. Saya berusaha memunculkan X min 2 tanpa mutlak aja dulu. Ya. Saya akan memunculkan X min 2 tanpa mutlak. Buka dulu. Gitu. Kemudian saya punya X kuadrat kecil berapa? Tambah 4 semua ruas. Hah? Gitu? Kemudian kalau saya tulis gini. Tandanya masih ekivalen nggak? Hah? Kalau memenuhi atas, pasti memenuhi bawah itu? Bentar. Dua-duanya berlaku bolak-balik kak? Hah? Kalau ini di antara sini, X-nya pasti di sini? Enggak, bisa negatif kan? Berarti kalau memenuhi ini, belum tentu memenuhi yang bawah kan? Kalau memenuhi yang bawah, pasti ke atas ya? Karena ada agak ngebut, kalau ada yang belum paham, ikuti dulu aja. Saya pengennya memunculkan X min 2. Dari sini saya buat. Itu? Ekivalen ya ini. Nah, saya pengen membuat X min 2 kecil berapa, kiri kanannya simetri. Supaya berlaku panah ke atas ke bawah. Kenapa ke atas atau kenapa ke bawah? Lihat soal semula. Panahnya harus kemana? Harus ke arah sini. Oh, bawah lagi. Ya harus ke atas, betul? Harus ke sana. Dari sini harus berlaku ini, kan? Sekarang lihat. Akar 5 min 2 mutlaknya. Sama akar 3 min 2. Gede mana ya? Hah? Masa? Nggak percaya. Akar 5
min 2. Sekian. Akar 3 minus 2. Mutlaknya gedean yang mana? Hah? Gedean akar 3 min 2 ya? Mutlaknya. Oke. Aduh, nggak keburu.